Bab 16. Mencapai pemahaman spiritual. Aktivitas getaran di semesta diatur oleh hukum periodisitas. Segala sesuatu yang hidup memiliki periode kelahiran, pertumbuhan, pembuahan, dan penurunan. Periode-periode ini diatur oleh hukum septimal. Hukum 7 mengatur hari-hari di dalam seminggu, fase bulan, harmoni suara, sinar, panas, listrik, magnet, struktur atom. Hukum ini mengatur kehidupan individu dan bangsa, serta menguasai aktivitas dunia komersial. Kehidupan adalah pertumbuhan, dan pertumbuhan adalah perubahan. Setiap periode 7 tahun membawa kita ke siklus baru. 7 tahun pertama adalah masa bayi, 7 tahun berikutnya masa kanak-kanak, yang menggambarkan permulaan tanggung jawab individu. 7 berikutnya mewakili masa remaja. Masa 7 tahun keempat menandai tercapainya pertumbuhan secara lengkap. Masa 7 tahun kelima adalah masa konstruktif, ketika manusia mulai mempunyai harta benda, rumah, dan keluarga. Berikutnya dari usia 35 sampai 42 adalah masa reaksi dan perubahan, yang selanjutnya diikuti dengan masa rekonstruksi, penyesuaian, dan penyembuhan, untuk bersiap-siap memasuki siklus 7 yang baru yang dimulai di tahun ke-50. Banyak orang berpikir bahwa dari masa ke-6 dunia sudah akan berlalu, bahwa dunia akan segera masuk ke masa ke-7, masa penyesuaian kembali. Rekonstruksi dan harmoni, masa ini sering diacu sebagai milenium. Mereka yang mengenal siklus-siklus ini tidak akan terganggu ketika segala sesuatu berjalan salah. Mereka bisa menerapkan prinsip yang dijabarkan di sini dengan kepastian terbesar bahwa hukum yang telah lebih tinggi selalu mengendalikan semua hukum lain. Melalui pemahaman dan penerapan sungguh-sungguh akan hukum-hukum spiritual, kita dapat mengubah setiap kesulitan menjadi berkat. Kekayaan adalah hasil dari kerja. Modal adalah akibat, bukan sebab. Pelayan bukan majikan. Suatu sarana bukan suatu akhir. Biasanya kekayaan didefinisikan sebagai semua benda yang menyenangkan dan berguna, yang memiliki nilai tukar. Nilai tukar inilah yang merupakan ciri kekayaan yang dominan. Bila kita mempertimbangkan penambahan kecil yang diberikan kekayaan kepada kebahagiaan pemiliknya, kita mendapati bahwa nilai sejatinya bukan berdasar pada kegunaannya, melainkan pada nilai tukarnya. Nilai tukar ini menjadikan kekayaan suatu medium untuk menyimpan hal-hal yang memiliki nilai sejati. Dengan nilai sejati itulah kita bisa merealisasikan tujuan kita. Maka, kekayaan jangan pernah diinginkan sebagai suatu akhir, melainkan semata-mata sebagai sarana untuk mencapai tujuan akhir. Sukses tergantung pada tujuan yang lebih tinggi. Alih-alih sekedar akumulasi harta, orang yang menginginkan keberhasilan harus merumuskan tujuan yang ingin dia kejar. Dengan memiliki tujuan di pikiran, cara dan sarana bisa tersedia, tetapi jangan sampai salah menganggap sarana sebagai suatu akhir. Harus ada suatu tujuan tertentu yang sudah pasti, suatu cita-cita. Friedrich Mulford berkata, manusia yang sukses adalah manusia yang memiliki pemahaman spiritual tertinggi, dan setiap harta yang besar datang dari kekuatan yang superior dan benar-benar bersifat spiritual. Sayangnya tetap ada orang-orang yang tidak bisa mengenali kekuatan ini. Mereka lupa bahwa Ibu Andrei Carnegie harus membantu menopang keluarganya ketika mereka datang ke Amerika. Bahwa ayah Harriman adalah seorang pendeta miskin yang gajinya hanya $200 setahun. Bahwa Sir Thomas Lipton memulai usahanya dengan hanya 25 sen. Orang-orang ini tidak memiliki kekuatan lain untuk diandalkan, namun mereka berhasil. Kekuatan untuk mencipta sepenuhnya bergantung pada kekuatan spiritual. Ada 3 langkah: idealisasi, visualisasi, dan materialisasi. Setiap pemimpin industri amat bergantung pada kekuatan ini. Di sebuah artikel di Everybody Magazine, Henry F. Flagler, seorang multimilioner Standard Oil, mengakui bahwa rahasia suksesnya adalah kekuatannya untuk melihat suatu secara lengkap. Percakapan berikut dengan seorang reporter menunjukkan kekuatan idealisasi, konsentrasi, dan visualisasi yang dimilikinya. Semuanya merupakan kekuatan spiritual. Apakah Anda benar-benar melakukan visualisasi untuk segala sesuatu? Maksud saya, bisakah Anda benar-benar menutup mata dan melihat rel dan kereta api yang bergerak, mendengar peluit ditiup? Apakah Anda melakukan sejauh itu? Ya, seberapa jelasnya? Sangat jelas. Di sini kita memiliki visi dari hukum. Kita melihat sebab dan akibat. Kita melihat bahwa pikiran perlu mendahului dan menentukan tindakan. Jika kita bijaksana, kita akan bisa menyadari fakta luar biasa bahwa tidak ada kondisi yang bisa terjadi begitu saja, meski hanya berlangsung sekejap. Pengalaman manusia adalah hasil dari serangkaian sebab yang teratur dan harmonis.
Pengusaha sukses umumnya adalah orang yang idealis dan selalu berjuang untuk standar yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Kekuatan-kekuatan pikiran yang halus dan mengkristal di dalam kira sehari-hari itulah yang membangun kehidupan. Pikiran adalah materi yang amat fleksibel. Dengannya kita membangun gambaran-gambaran konsepsi kita tentang kehidupan yang terus bertumbuh. Penggunaan menentukan eksistensinya. Sebagaimana di semua hal, kemampuan kita untuk mengenali dan menggunakannya dengan benar merupakan kondisi yang dibutuhkan untuk mencapainya. Kekayaan prematur hanyalah pendahulu bagi bencana dan penghinaan karena kita tidak bisa secara permanen menguasai apapun yang bukan merupakan jasa kebijakan kita atau apapun yang tidak pantas kita peroleh. Kondisi yang kita temui di dunia luar diri itu cocok dengan kondisi yang kita temukan di dunia dalam diri. Hal ini dimunculkan oleh hukum tarik-menarik. Bagaimana kita menentukan apa yang harus masuk ke dunia dalam diri? Apapun yang memasuki pikiran melalui indera atau pikiran objektif akan mempengaruhi pikiran dan menghasilkan gambaran mental yang akan menjadi pola untuk energi kreatif. Pengalaman-pengalaman ini sebagian besar merupakan hasil dari lingkungan, kesempatan, pikiran masa lampau, dan bentuk-bentuk pikiran negatif lain. Dan pasti akan dianalisis dengan cermat sebelum disimpan di pikiran. Sebaliknya, kita bisa membentuk gambaran-gambaran mental kita sendiri melalui proses pikiran interior kita, tanpa peduli pikiran orang-orang lain, kondisi luar, lingkungan apapun. Dengan melatih kekuatan ini, kita bisa mengendalikan nasib kita, tubuh kita, pikiran kita, dan jiwa kita sendiri. Dengan melatih kekuatan ini, kita merebut nasib kita dari tangan si kebetulan. Secara sadar, kita membuat untuk diri sendiri pengalaman-pengalaman yang kita inginkan. Karena bila kita benar-benar menyadari suatu kondisi itu nantinya akan bermanifestasi di dalam kehidupan kita. Maka jelas sekali di analisis akhir bahwa berpikir merupakan penyebab yang besar. Maka mengendalikan pikiran adalah mengendalikan lingkungan, kondisi, keadaan sekitar, dan nasib. Bagaimana caranya mengendalikan pikiran? Bagaimana prosesnya? Berpikir berarti menciptakan pikiran. Tetapi hasil dari pemikiran akan tergantung pada bentuk, kualitas, dan vitalitasnya. Bentuk akan tergantung pada gambaran mental, di mana bentuk berasal. Ini akan tergantung pada kedalaman, kesan, kekuatan ide, kejelasan visi, ketebalan gambar. Kualitas tergantung pada substansinya, dan hal ini tergantung pada materi yang menyusun pikiran. Jika materi ini telah dirajut dari pikiran yang dipenuhi semangat, kekuatan, keberanian, dan tekad, maka pikiran pun akan memiliki kualitas ini. Dan akhirnya vitalitas tergantung pada perasaan yang mengandung pikiran. Jika pikiran konstruktif, ia akan memiliki vitalitas, ia akan memiliki kehidupan, akan bertumbuh, berkembang, meluas. Ia akan kreatif, ia akan menarik kepada dirinya apa yang dibutuhkan agar berkembang sempurna. Jika pikiran bersifat destruktif, di dalam dirinya terdapat kuman penghancurannya sendiri. Ia akan mati, tetapi di dalam proses mati itu, ia akan memberikan penyakit, rasa sakit, dan segala macam ketidaknyamanan. Kita menyebutnya si jahat. Tetapi ketika kita membawanya masuk ke dalam diri, beberapa orang cenderung menghubungkan kesulitan kita dengan makhluk agung. Padahal makhluk agung ini sebenarnya adalah pikiran yang tenang, seimbang. Ia bukannya baik atau buruk, ia sekedar ada. Kemampuan kita untuk mengubahnya menjadi bentuk adalah kemampuan kita untuk memanifestasikan baik atau buruk. Karena itu, baik dan buruk bukanlah entitas, melainkan hanya kata-kata yang kita gunakan untuk menunjukkan hasil tindakan kita. Sebaliknya, tindakan-tindakan ini ditentukan oleh karakter pikiran kita. Jika pikiran kita bersifat konstruktif dan harmonis, kita mewujudkan yang baik. Jika destruktif dan tidak selaras, kita mewujudkan yang buruk. Jika Anda ingin memvisualisasikan lingkungan yang berbeda, prosesnya hanyalah menggenggam tujuan itu di pikiran sampai visi Anda telah menjadi nyata. Jangan memikirkan tentang orang, tempat, atau benda karena semua itu tidak memiliki tempat di alam absolut. Lingkungan yang Anda inginkan akan berisikan segala hal yang dibutuhkan. Orang-orang yang tepat dan benda-benda yang tepat akan datang pada waktu yang tepat dan di tempat yang tepat. Kadang tidak jelas bagaimana karakter, kemampuan, pencapaian, prestasi, lingkungan, dan takdir dapat dikendalikan melalui kekuatan visualisasi. Tetapi inilah fakta ilmiah yang tepat. Anda bisa melihat dengan jelas bahwa apa yang kita pikirkan akan menentukan kualitas pikiran, dan bahwa kualitas pikiran kemudian menentukan kemampuan dan kapasitas mental kita. Anda bisa memahami dengan jelas
bahwa perbaikan kemampuan kita secara alami akan diikuti oleh peningkatan pencapaian dan kendali lingkungan yang lebih besar. Maka akan terlihat bahwa hukum-hukum alam bekerja dengan cara yang sepenuhnya alami dan harmonis. Segala sesuatu tampaknya terjadi begitu saja. Jika Anda menginginkan bukti dari fakta ini, bandingkanlah hasil dari usaha Anda di dalam kehidupan Anda sendiri, bandingkan hasilnya ketika tindakan Anda didorong oleh tujuan yang besar, dengan ketika Anda memiliki motif tersembunyi yang egois. Jika Anda ingin memunculkan realisasi keinginan, bentuklah gambaran mental tentang sukses di pikiran Anda dengan sungguh-sungguh memvisualisasikan keinginan Anda. Dengan cara ini, Anda akan memaksakan terjadinya sukses, dan Anda akan mewujudkan di dalam kehidupan Anda melalui metode-metode ilmiah. Di dunia objektif, kita hanya bisa melihat apa yang telah ada, tetapi apa yang kita visualisasikan itu sebenarnya telah ada di dunia spiritual. Visualisasi ini adalah tanda substansi dari apa yang suatu hari akan muncul di dunia objektif jika kita setia pada tujuan atau cita-cita. Mengapa demikian? Visualisasi adalah bentuk imajinasi. Proses berpikir ini membentuk kesan di pikiran, dan kesan-kesan ini lalu membentuk konsep dan cita-cita. Konsep dan cita-cita ini merupakan rencana-rencana yang akan dirajut di masa depan oleh master arsitek. Para psikolog telah sampai pada kesimpulan bahwa hanya ada satu indera, yaitu indera perasaan. Semua indera lainnya hanyalah modifikasi dari satu indera ini. Bila hal ini merupakan kebenaran, kita tahu mengapa perasaan merupakan sumber kekuatan, mengapa emosi sangat mudah menguasai intelek, dan mengapa kita harus menaruh perasaan ke dalam pikiran bila kita menginginkan hasilnya. Pikiran dan perasaan merupakan kombinasi yang sangat kuat. Tentu saja, visualisasi harus diarahkan oleh kemauan. Kita harus memvisualisasikan dengan tepat apa yang kita inginkan. Kita harus berhati-hati agar imajinasi tidak menjadi liar dan mengacau. Imajinasi adalah pelayan yang baik, tetapi master yang jelek. Bila tidak dikendalikan, imajinasi akan dengan mudah membawa kita pada berbagai spekulasi dan kesimpulan yang tidak berdasar fakta. Setiap jenis opini yang masuk akal cenderung diterima tanpa diperiksa dan dianalisis. Tak disangka lagi, hasilnya adalah kekacauan mental. Karena itu, kita harus membangun hanya gambaran-gambaran mental yang sudah dibuktikan benar secara ilmiah. Periksalah setiap ide dan analisislah dengan baik. Jangan menerima apa yang tidak benar secara ilmiah. Bila Anda melakukan hal ini, Anda tidak akan asal mencoba-coba, melainkan melakukan apa yang Anda tahu bisa Anda kerjakan. Maka sukses akan menjadi mahkota usaha Anda. Inilah yang disebut para pengusaha, kemampuan melihat jauh ke depan. Sebenarnya hal itu sama dengan insting dan merupakan salah satu rahasia sukses yang besar untuk semua usaha yang penting. Untuk latihan pada video kali ini, cobalah membawa diri Anda pada suatu kesadaran tentang fakta yang penting, bahwa harmoni dan kebahagiaan adalah keadaan kesadaran yang tidak bergantung pada kepemilikan harta benda. Sadarilah bahwa benda-benda hanyalah akibat yang datang sebagai konsekuensi dari keadaan mental yang benar. Maka jika kita ingin memiliki materi apapun, perhatian kita harus terarah untuk memiliki sikap mental yang akan memunculkan akibat yang diinginkan. Sikap mental ini dimunculkan oleh penyadaran tentang alam spiritual kita dan kemanunggalan dengan pikiran universal yang merupakan substansi semua benda. Kesadaran ini akan memunculkan segala yang dibutuhkan untuk kenikmatan kita. Inilah pola berpikir yang ilmiah dan benar. Bila kita berhasil memunculkan sikap mental ini, maka cukup mudah bagi kita untuk menyadari keinginan sebagai fakta yang sudah tercapai. Bila kita bisa melakukannya, berarti kita telah menemukan kebenaran yang membuat kita bebas dari segala kekurangan dan keterbatasan. Orang mungkin memingkai dan melepas sebuah bintang untuk berputar di orbitnya. Namun di hadapan Tuhan, ia belum melakukan sesuatu yang mengesankan. Berbeda dari orang yang membiarkan pemikirannya yang bercahaya emas bergulir melalui generasi waktu. H.W. Beach